Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Cesaria Bruginting. NIM saya 22011142007 dan di sini saya akan mengerjakan tugas rutin saya yang keempat, yaitu bagaimana cara awal-awal untuk bermain gitar. Yang pertama itu, kita harus mengetahui chord-chord gitar. Chord-chord gitar yang dasar-dasar saja terlebih dahulu. Contohnya, kalau saya mulai dari C, F, G. Kalau yang mayornya, yang tadi mayor, yang sekarang yang minor, yang minornya A minor, E minor. Oke. Jadi sebenarnya kunci gitar itu ada 12. Jadi kita harus sebagai pemula kita tidak perlu mengetahui 12-nya terlebih dahulu, tetapi kita bisa mempelajari step by step gitu. Kalau saya mulai dari C dan naik lagi ke D. Kalau D itu pasangannya D, G, A. D, G, A, E minor bisa. Oke. Terus nanti lanjut lagi ke F, gitu seterusnya. Jadi untuk yang pemula itu kita harus mengetahui bagaimana teknik-teknik untuk memindahkan kunci, senar apa saja yang ditekan, seperti itu. Saya belajarnya otodidak atau melihat dari YouTube juga, tetapi saya juga belajar dengan menggunakan feeling saya sendiri, seperti itu. Seperti mengingat, kita harus mengingat kalau kunci C apa saja yang harus kita tekan, kunci G apa saja yang harus kita tekan, kunci C apa saja yang harus kita tekan. Jadi kita harus mengingat kunci-kunci tersebut, seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, chord gitar yang recommended itu untuk belajar gitar untuk pemula ada kunci C, ada kunci D, ada kunci E, ada F, ada G, ada A, ada B. Dan 5 akord minornya ada E minor, A minor, D minor, B minor, F minor. Kalau tampak kebanyakan tentang proses belajarnya ini, kita harus prosesnya bertahap. Dan hal-hal yang harus kita pelajari mulai dari awal itu adalah yang pertama tadi itu ada chord, yang saya bilang tadi ada chord. Cara pemegangan kita ini harus tepat, cara pemegangan tangan kiri kita ini harus tepat. Nah, kalau kita mau buat palang, dia seperti jari jempol kita ini ke belakang. Tetapi kalau kunci yang kalau kunci biasa atau kunci misalnya kunci C, kalau mau palang, jempol kita agak ke belakang, tuh, agak ke belakang. Nah, cara memegang. Dan satu lagi, cara membunyikan gitar dengan benar. Cara membunyikan gitar dengan benar. Ada contohnya kunci D. Kunci D itu tidak perlu kita rambas dari tali 6 sampai tali pertama. Yang perlu kita rambas itu mulai dari sini saja. Jikalau kita mulai dari tali 6, maka suaranya itu kurang merdu sepertinya, terdengar seperti itu. Kan? Jadi kita lebih baik mulai dari itu bisa dari senar keempat. Oke. Di sini saya akan melanjutkan dengan menekan senar gitar, menekan senar gitar. Menekan senar gitar ini sangatlah penting karena tekanan kita akan mempengaruhi suara yang dikeluarkan oleh gitar. Jadi kita usahakan bagian luar ini kita yang menyentuh senar gitar seperti ini. Jangan seperti ini. Jadi seperti ini. Oke.
melatih jari ini supaya kita bisa menekan chord-chordnya dengan baik dan menghasilkan bunyi yang baik juga, ini bukan gampang. Bagi pemula ini mungkin hal yang agak sulit dan mungkin kadang-kadang jari-jari kita terasa sakit atau nyeri karena jari-jari kita eh, lecet atau eh, bisa sering berdarah seperti itu. Tetapi kalau yang sudah yang sudah biasa, mungkin sudah terbiasa dia karena mungkin jari-jarinya sudah agak tebal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perpindahan chord. Perpindahan chord ini mungkin sangatlah penting karena dengan perpindahan chord kita mungkin nanti bisa mengiringi satu lagu seperti itu. Jadi misalnya ini kunci D. Jadi kita tidak berpikir-pikir terlalu panjang lagi untuk pindah ke kunci G. Jadi misalnya G, D, kita mau pindah ke G. Langsung naikkan jari tengah ke senar ke-6, naikkan jari telunjuk ke senar ke-5. Nah. Misalnya, saya akan buat contoh satu lagu. Itulah contohnya kita memindahkan chord dengan baik karena setelah kita bisa membunyikan chord dengan baik, maka langkah-langkah berikutnya itu kita harus memindahkan chord-chord kita tadi agar satu dengan yang lainnya itu bisa terjadi perpaduan nada yang indah dan nada yang benar seperti itu. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat, kita tadi kan sudah melatih tangan kiri lebih banyak. Dan sekarang kita akan melatih tangan kanan kita. Tangan kanan itu mengejreng atau strumming. Biasanya kita strumming atau mengocok gitar, oke? Jadi latihan tangan kanan sampai bisa membunyikan chord dengan baik dan bisa mengejreng dengan tempo lambat, tempo cepat, atau tempo yang sedang. Jadi kita harus bisa mengontrol tangan kanan kita. Contohnya, up, up, down. Up, 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 down, 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 down. Seperti itu. Jadi dalam bermain gitar ini kita semuanya harus kompak, semuanya harus harmonis agar suara yang dihasilkan oleh gitar ini bisa terdengar nyaring dan merdu. Oke, seiring berjalannya waktu, mungkin nanti kita akan biasa untuk memindahkan chord yang masih susah atau menghafal chord kita yang senar-senar apa saja yang akan ditekan pada kunci C atau strumming gitarnya belum tepat. Nanti seiring berjalannya waktu itu, jika kita rajin latihan, maka itu semuanya akan bisa kita lakukan dengan baik dan kita nanti bakalan bisa main gitar dengan lancar dan kita juga nanti ujung-ujungnya bisa mengiringi orang bernyanyi atau diri kita sendiri yang akan bernyanyi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jikalau kita memang sudah lumayan bisa, jika kita sudah memang lancar, maka kita akan bisa memainkan lagu-lagu sederhana dengan mencontek pun tidak masalah, tetapi lebih baiknya dengan feeling sendiri. Misalnya kita mau naik ke puncak gunung, kita itu nyanyi dari kunci D, naik ke puncak gunung. Habis dari D kemana ya? Jadi kita pikirkan,
puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Jadi dari G ke A. Jadi itulah feeling kita bermain seperti itu. Tapi jikalau kita memang belum lancar, bisa juga menggunakan contekan. Jadi intinya dalam video kita pada hari ini, kita harus rajin latihan agar kita lancar memainkan gitar. Jadi kalau kita bermalas-malasan, walaupun tangan kita mungkin sakit, tapi kita tetap harus melatihnya agar kita bisa lancar bermain gitar. Jadi ini juga sebagai studi saya untuk mengerjakan program studi saya. Jika ada kesalahan atau kesalahan saya dalam menjelaskan atau mengucapkan kata-kata, saya minta maaf karena juga saya masih belajar. Jika ada saran atau masukan, saya akan menerima dengan lapang dada dan saya akan menerima saran-saran kalian semuanya dengan positif tentunya. Jadi untuk hari ini sekian video pembelajaran gitar kita. Yang ingin saya tekankan, kita itu harus tetap latihan dan latihan agar kita bisa lancar untuk bermain gitar. Terima kasih.